Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu dilimpahkan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang muslimah stres masuk surga. Begitu banyak pekerjaan rumah tangga sehingga membuat ibu rumah tangga rawan terserang stres. Berbagai penyakit pun kemudian menjadi langganan, mulai dari penyakit yang dianggap biasa seperti sakit gigi, migrain, nyeri punggung, sembelit, dan sariawan, hingga penyakit serius seperti darah tinggi, jantung, dan diabetes. Lalu bagaimana caranya mengelola stres yang dirasakan sebelum mengganggu fisik dan psikis? Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Jangan lupa like, komen, dan share ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari belajar dari seorang Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah putri Imran bin Yasim, seorang imam Masjidil Aqsa. Ibunya bernama Hanna bin Yakut. Maryam dibesarkan oleh mamanya Nabi Zakaria di bilik Baitul Maqdis. Di bilik ini, tak seorang laki-laki pun pernah menyentuh beliau. Karena itu, kedatangan malaikat Jibril dengan kabar bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki sangat membuatnya terguncang. Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku punya seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat 20. Maryam akhirnya mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Tidak ada orang yang mengenalinya karena selama ini Maryam dikenal sebagai perempuan yang sangat taat beribadah, dan tak ada seorang laki-laki yang pernah terlihat bersamanya. Dijaganya kehamilannya meski sejatinya ia tak pernah menginginkan. Hanya ketaatan yang membuatnya tetap menjaga kandungannya sebaik-baiknya. Di tengah rasa sakit menderita ketika akan melahirkan, Maryam mengadukan kegundahan hati dan kesakitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Perkataan Maryam adalah bentuk ketertekanan yang sangat besar ketika itu. Maryam sebagai seorang perempuan yang lemah ketika akan melahirkan harus menjalaninya sendirian, tanpa suami, dan terbayang apa yang akan dihadapinya setelah anaknya kelak lahir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan kelahiran yang dimudahkan dan air beserta buah kurma yang diberikan kepada Maryam. Tapi stres yang harus ditanggung Maryam belum usai. Ia harus membawa bayinya yang masih merah itu kepada kaumnya dan menyuruh siapapun yang bertanya tentang bayinya itu untuk bertanya sendiri pada bayi yang baru lahir itu. Belajar dari Maryam binti Imran. Bukan tak mungkin jika muslimah dapat mengelola stres yang dialami akibat beban kewajiban yang tak pernah berakhir ini, maka surga pun menjadi ganjaran yang menanti kamu di akhirat. Akhirnya di surga. Juga belajar dari Maryam binti Imran. Ada beberapa hal yang dapat kamu jalani manakala kamu harus menjalani stres. Pertama, serahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dia sebagai sandaran hati ketika risau meluap, sedih mengiris, dan tangis tak lagi tertahan karena kemarahan. Yakinlah bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah jalan utama mendapatkan petunjuk dan jalan keluar atas segala beban yang harus diselesaikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang bertaubat, yaitu orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Selanjutnya, cobalah menghadapi kenyataan yang terjadi dengan sederhana. Misalkan seorang muslimah pasti ingin bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulannya, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, niscaya dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Cukup sederhana, dan karena itu tunaikanlah ibadah dengan sederhana dan berkesinambungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. Di dunia pun kamu terhindar dari stres. Yang terakhir, sadarilah bahwa dalam kehidupan ini ujian memang tak akan pernah ada akhirnya. Hanya kepada Allah kita berharap semoga Dia memudahkan apa yang kita harus kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.